bahwa pidato yang berapi-api, semua janji untuk mengejar koruptor, semua isu tentang kebesaran bangsa, bahwa kita hidup dalam negara yang paling berbahagia, iya, tapi kemudian dibatalkan oleh kejadian-kejadian yang sangat bukan sekedar membuat orang tidak percaya lagi pada fungsi negara, tapi membaca dengan teliti bagaimana psikologi mereka yang terpapar, mereka yang marginal itu. Peristiwa seorang anak berusia 10 tahun memutuskan gantung diri karena ibunya tidak bisa menyediakan dia buku tulis. Buku tulis adalah hak dia yang harusnya disediakan oleh negara. Buku tulis adalah kemampuan seseorang untuk memperlihatkan bahwa dia berniat untuk menjadi pemimpin di masa depan, menjadi berguna bagi bangsa, menjadi seseorang yang terdidik, tanpa dia harus mengatakan bahwa dia ingin memperoleh bonus demografi. Jadi kita ada di dalam kondisi semacam itu untuk mulai membaca bagaimana disparitas pada akhirnya menghasilkan miseri, penderitaan. So, kita akhirnya lihat bagaimana akibat dari diputuskannya atau dikerdilkannya hak daerah untuk menerima bantuan dari pusat. Sementara daerahnya sendiri sebetulnya dikenali oleh pusat sebagai tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Pendapatan asli daerah yang minim, kemampuan untuk mengakses sumber daya ekstraktif yang pada akhirnya tidak menghasilkan lagi pendapatan di daerah. Jadi semua itu ada konsekuensi dari kebijakan di pusat. Kita melihat itu sebagai hasil negative impression terhadap prestasi-prestasi pemerintah hari ini. Boleh dipamerkan tentang perumahan rakyat yang sangat mungkin juga isinya cuma proposal. Boleh dipamerkan tentang semua rencana PSN, batu PSN, proyek strategis nasional. Boleh dipamerkan tentang hilirisasi. Tapi di hulu ada masalah, yaitu kepekaan terhadap kepapaan warga negara, kepekaan terhadap ketidakmampuan rakyat kita untuk bertahan hidup. Dan itu yang sering harus diterangkan